AstraZeneca yang ada di DIY sebentar lagi bakal kedaluarsa. Padahal sisanya masih banyak. Hingga kemudian Menteri Kesehatan mengatakan bahwa jika DIY tidak bisa menghabiskan vaksin itu, akan diambil alih dan dikirimkan ke daerah lain yang siap untuk menghabiskannya. Karena kalau vaksin Seneca ini kedaluarsa, bisa berbahaya. Senyampang dengan itu, kita tahu bahwa di Malioboro ada program vaksinasi gratis, bukan hanya penduduk Yogyakarta, tetapi juga siapa saja penduduk dari lain kota, lain provinsi yang lewat di situ bisa divaksin secara gratis dengan vaksin Sinovac. Daerah istimewa Yogyakarta adalah daerah istimewa. Dananya juga istimewa. Di Jogja juga bukan hanya ada gubernur, melainkan juga raja. Raja dan gubernur. Daerah lain tidak punya. Tetapi apakah cara penanganannya istimewa? Saudara sebangsa dan setanah air, sedunia dan seakhirat, para kepoan dan kepowati yang berbahagia. Belum lama lalu, Luhut Binsar Panjaitan mengumumkan bahwa semua pengguna moda transportasi ketika melakukan perjalanan antar kota, antar provinsi, bukan hanya pesawat terbang, melainkan juga bis, kereta api, dan lain sebagainya, harus memenuhi syarat dengan melakukan PCR. Alasan LBP soal PCR di semua moda transportasi untuk mencegah penularan corona. Ini saran boleh juga dibilang kritik. Harap bedakan dengan ujaran kebencian dan hoax. Saya bertanggung jawab untuk opini saya kepada para menteri Kabinet Jokowi. Kalau tidak bisa menggratiskan PCR sebagaimana dilakukan beberapa negara, tiadakan saja PCR-an itu. Coba siapa yang bakal dirugikan jika kita tidak memakai PCR? Atau pertanyaan baliknya, siapa yang dirugikan jika PCR gratis? Sementara pemerintah juga bilang virus corona tidak bakalan musnah. Kita harus hidup berdamai, berdampingan dengan virus corona. Caranya? Ya mungkin sepanjang hayat harus vaksin terus. Sampai vaksin ke-40, ke-102, ke-2000, dan seterusnya. Sampai hayat di kandung badan. Jadi apa sebetulnya PCR ini? Untuk penyembuhan atau hanya sekedar mengetahui, untuk mengecek? Kebijakan PCR berbayar lebih menunjukkan politik dagang daripada soal perlindungan masyarakat dari corona. Karena sebenarnya pemerintah bisa memakai cara lain, misal melakukan prokes standar atau kelas premium di bandara, di terminal, di stasiun, atau di segala jenis moda transportasi yang digunakan dalam menunjang mobilitas atau aktivitas masyarakat. Bagaimana caranya? Itulah yang harusnya didiskusikan terlebih dahulu, bukan dengan cara paling gampang membebankan pada rakyat, tetapi efisiensi dan efektivitasnya tak bisa diukur, kecuali yang berbisnis PCR bisa mendapatkan keuntungan secara efektif dan efisien. Atau kalau tidak, moda transportasi itu dicuci dulu dengan air kembang 7 rupa, disterilisasi, didoa-doain, dipamantrain supaya steril. Karena kita juga tidak tahu kalau ukur apa yang membuat
sebuah PCR itu mampu menjadi ukuran imunitas, karena yang terjadi di situ adalah sebetulnya hanya untuk mengetahui apakah seseorang terindikasi terpapar corona atau tidak. Kalau hanya untuk pengecekan situasi dan kondisi tubuh orang, mengapa harus demikian dahsyat? Atau ini cara lain, cara yang putus asa untuk memaksa atau menekan masyarakat supaya tidak melakukan hilir mudik, berjalan kian kemari, mengurangi kerumunan dan sebagainya. Nah, kalau itu adalah tuntutan pekerjaannya, bagaimana? Apakah dikira dengan tarif PCR tadi yang include dalam perjalanan pekerjaan masing-masing anggota masyarakat tidak akan berakibat pada nilai inflasi yang akan terjadi? Mengapa pemerintah tidak lebih fokus pada bagaimana mengupayakan imunitas masyarakat itu sendiri setelah 2 tahun mengalami pandemi? Apakah pemerintah dan ID tidak bisa bekerja sama untuk melakukan edukasi pada masyarakat supaya punya kesadaran, pengetahuan, perilaku tentang kesehatan? Bukankah selama ini ID sendiri, juga pemerintah sendiri menyatakan bahwa salah satu penangkal yang lebih rasional adalah dengan menjaga lingkungan kita menjadi lingkungan yang sehat, menjaga perilaku dan gaya hidup kita dalam mengkonsumsi makanan dan minuman yang sehat, agar juga tidak mudah terserang berbagai penyakit termasuk coronavirus. Perubahan harga dari yang bertarif jutaan kemudian ratusan ribu dalam waktu yang relatif cepat dengan margin yang sangat lebar tentu mengundang pertanyaan. Kalau misalnya ini cara dagang orang Indonesia, mungkin saja di situ kita bisa memahami bahwa perusahaan BUMN seperti Garuda Indonesian Airways bisa-bisanya bangkrut. Di mana kesalahannya? Apa perlu belajar pada pedagang pecel kaki lima soal in-out? Selama ini pemerintah punya kecenderungan menyalahkan masyarakat, disiplin yang turun dan sebagainya. Luhut Binsar Panjaitan mencontohkan bahwa dalam Peduli Lindungi ada penyalahgunaan yang dilakukan masyarakat, seperti satu rombongan tetapi hanya satu orang yang di scanning. Itu salah siapa? Salah yang melanggar peraturan, masyarakat dalam hal ini pemakai objek dari aturan, atau penyelenggara aturan, atau sistem aturannya yang memungkinkan hal itu terjadi, atau terjadi konspirasi atau kerjasama antara masyarakat, petugas, dan sistemnya yang lemah. Jadi bukan hanya persoalan masyarakat yang salah dalam hal ini, tapi pemerintah juga harus melihat hal ini sebagai satu persoalan bersama, karena ekosistem kita belum memadai sebagaimana standar yang diharapkan. Jika pemerintah hanya menginginkan bahwa agar tidak terjadi kerumunan atau tidak terjadi mobilitas yang tinggi, ciptakan satu cara bagaimana supaya ekosistemnya juga mendukung. Misalnya, bagaimana orang tidak perlu mondar-mandir secara fisik jika pekerjaan itu bisa diselesaikan secara virtual, menggunakan internet, menggunakan Zoom, menggunakan teknologi komunikasi yang dikatakan sudah canggih ini. Ini persoalan yang juga harus dipertanyakan kalau kita mau mengatakan tentang new era, new normal yang dulu dikumandangkan oleh Jokowi.
Di mana new normalnya, new eranya? Kalau dalam situasi seperti ini dengan teknologi yang sudah ada, kita masih menjalankan banyak hal secara konvensional, padahal hal itu bisa diefektif dan efisienkan dengan teknologi baru. Persoalan lainnya adalah bagaimana aparat pemerintah sendiri, dalam hal ini pemerintah pusat, pemerintah daerah, juga kadang tidak menampilkan performance kerja, kinerja yang cukup memuaskan. Jangan seuzon saya mengikuti prokes yang diperintahkan pemerintah. Saya sudah vaksin untuk kedua kalinya pada Juli dan September 2021 dengan vaksin AstraZeneca. Tapi sedih juga mendengar kabar pada bulan Oktober Menteri Kesehatan bilang ada sisa vaksin AstraZeneca di daerah istimewa Yogyakarta. Pertanyaannya, berapa persen warga DIY yang sudah divaksin? Bagaimana bisa tersisa? Kemenkes mengancam kalau DIY tak bisa menghabiskan dalam waktu cepat, vaksin akan diarahkan ke daerah lain yang lebih bisa melakukannya dengan cepat. Senyampang dengan itu, kita tahu bahwa di Malioboro ada program vaksinasi gratis, bukan hanya penduduk Yogyakarta, tetapi juga siapa saja penduduk dari lain kota, lain provinsi yang lewat di situ bisa divaksin secara gratis dengan vaksin Sinovac. Menurut Wali Kota Yogyakarta mengatakan bahwa dari 100 vaksin yang disediakan di situ hanya terpakai oleh 33 orang. Ini kinerja semacam apa? Bagaimana manajemen data? Bagaimana mekanisme dan sistem kerja yang dilakukan oleh para aparat pemerintah atau siapapun yang berkewajiban bertugas menangani pandemi COVID-19? Manajemen data dan bagaimana koordinasinya sehingga hal ini bisa terjadi? Berapa sisa vaksin Seneca? Kapan kadaluarsanya? Berapa yang sudah divaksin? Bukankah DIY daerah istimewa bahkan punya dana yang istimewa? Bukan hanya punya gubernur, melainkan juga punya raja. Tidak ada di daerah lain seperti halnya daerah istimewa Jogja. Maka pertanyaannya, istimewa jugakah tindakannya? Atau biasa saja tanpa telur? Atau ini semua tanggung jawab Jokowi langsung? Sementara bersama hilangnya Dr. Terawan Agus Putranto di Kementerian Kesehatan, bagaimana pula kabar dari temuan genose dari UGM, vaksin merah putih, dan seterusnya? Apa kabar BPOM? Apa kabar perguruan tinggi? Apa kabar BRIN yang ketua Dewan Pengarahnya adalah Ibu Megawati Soekarno Putri? Apa kabar Kementerian Pendidikan dan Riset? Tidak ada jejaknya, seolah berbagai masalah pandemik itu berdiri sendiri. Bahkan seolah tangan kiri dan tangan kanan itu berpindah fungsi. Pada sisi lain, pemerintah terlalu mudah menyalahkan masyarakat, sebagaimana LBP menilai ada oknum mengakali Peduli Lindungi. Satu rombongan, cuma satu orang yang di-scanning misalnya. Padahal kejadian itu menyiratkan kesalahan prinsipnya pada siapa. Yang bisa ditipulah yang salah. Entah salah menerapkan sistem dan pengawasan, atau salah karena lalai dalam tugas, tidak cakap, atau justru sengaja membuat kemungkinan penipuan itu terjadi. Dulu berkait program kampanye Nawacita, kita mendengar soal revolusi mental dari Jokowi. Sementara itu, Bung Karno, presiden idola Jokowi, pernah teriak-teriak imajinasi, imajinasi, imajinasi.
sebelum John Lennon terkenal dengan lagu Imagine. Dari sana Bung Karno mengkreasi satu istilah berdikari, berdiri di atas kaki sendiri. Kalau mandiri, mandi sendiri. Kalau mandi massal dan bukan muhrim, para kadrunista pasti kebakaran janggut karena jenggotnya sudah kebakar duluan. Di situ saya membayangkan Jokowi akan berteriak-teriak penuh imajinasi. Syarat bebas melakukan perjalanan harus pernah sekali-kalinya divaksin merah putih atau setidaknya vaksin Nusantara gratis, atau kalaupun berbayar pakai Genose saja dengan tarif sekitar Rp20.000. Itu salah satu perwujudan revolusi mental. Tapi kalau soal kesehatan diukur dengan kebijakan birokrasi, administrasi, itu business as usual. Tidak dibutuhkan Bung Karno atau John Lennon untuk berimajinasi. Cukup seorang yang berbakat sebagai importer. Pemerintah seperti memanfaatkan situasi dengan mengancam kalau tidak antigen, kalau tidak PCR, kalau tidak vaksin, rakyat tidak boleh kemana-mana. Yang terpaksa kemana-mana karena pekerjaan, jangan kemana-mana. Kalau akibat hambatan itu kemudian masyarakat dirugikan, siapa yang bertanggung jawab? Petugas di lapangan yang bertanggung jawab, entah itu soal PCR, antigen, dan sebagainya, bisa saja tidak profesional dan akibatnya sering tidak proporsional. Bayangkan, sudah dipaksa bayar tapi pelayanan dan pelaksanaannya amburadul. Mungkin maksud kebijaksanaan PCR adalah cara agar bisa menekan kerumunan, agar tidak terjadi gelombang ketiga waktu liburan akhir tahun kelak. Makanya kemudian pemerintah buru-buru mengatakan bahwa liburan Natal dihapus. Tidak ada alasan yang kuat PCR sebagai ukuran daya tahan seseorang menghadapi coronavirus. Ini hanya persoalan orang membayar untuk secara administratif boleh melakukan perjalanan. Dan pemerintah memanfaatkan hal itu. Sekali lagi, saya bertanggung jawab terhadap opini. Ini adalah opini warga negara, bukan hoax, bukan ujaran kebencian. Tetapi saya bertanya, sebagaimana hak saya sebagai rakyat yang mempunyai NPWP, yang membayar pajak, yang semua penghasilan saya dipotong untuk negara. Kalau salah satu resiko menolak PCR adalah hilang kesempatan saya mendapatkan pekerjaan yang mengharuskan saya mundar-mandir keluar kota, saya ambil risiko ini.